Bayangin ketika lu berusia 6 tahun, lu dikurung di dalam pabrik dan bekerja selama 14 jam sehari, tidur di tumpukan jerami, pakaian lu nggak pernah dilepas kecuali pada hari Sabtu, dan tidak ada yang peduli sama lu karena orang-orang menganggap itu adalah hal yang biasa. Nah, seperti itulah gambaran kehidupan anak-anak di tahun 1790-an, di mana pada tahun itu revolusi industri baru saja dimulai. Mesin uap mengubah wajah dunia perdagangan, tapi anak-anak menjadi korban keserakahan pengusaha. Namun, di tengah kekejaman itu, muncul seorang pemuda jenius berusia 19 tahun yang menjadi pahlawan bagi pekerja khususnya anak-anak. Dan yang lebih gila lagi, dia berhasil menjadi salah satu pebisnis paling kaya serta paling dihormati di daratan Inggris. Siapa dia? Apa yang dia lakukan untuk menolong anak-anak, dan apa strategi dia untuk sukses dan kaya dalam berbisnis. Kita akan bahas satu persatu. Perkenalkan, Robert Owen, pebisnis sukses sekaligus pahlawan bagi pekerja dan anak-anak. Robert Owen lahir pada tahun 1771 di sebuah desa kecil di Wales bernama Newtown. Ia lahir dari keluarga yang layak disebut miskin. Tapi, walau lahir dalam keadaan miskin, Owen bukanlah anak biasa. Di usia 10 tahun, ia sudah dikirim ke London untuk belajar perdagangan pelana. Pada usia 12 tahun, ia dipercaya menjadi seorang tenaga penjual kelontong. Rahasianya bukan karena dia punya IQ 150, tapi dia memiliki sikap yang sangat simpatik, sehat, dan keceriaan yang menular. Di usia 18 tahun, Owen mendengar penemuan teknologi revolusioner terbaru, yaitu mesin pemintal kapas yang dijalankan dengan uap. Dengan tabungan 100 pound miliknya, Owen yang cerdik langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya, menginvestasikan seluruh uangnya ke 3 mesin pemintal dan membeli kapas secara kredit. Hebatnya, di tahun pertama usahanya, ia langsung mencetak keuntungan 300 pound sterling. 300 pound sterling di tahun 1780-an, kalau kita rupiahkan di tahun 2026, maka nilai realnya itu sama dengan 1,5 miliar rupiah. Bayangin, umur 18 tahun sukses meraih 1,5 miliar, bukan karena gabung sekte Nolan, tapi karena jualan, karena berbisnis. Karena Owen merasa punya potensi, 1 tahun kemudian, ia melamar pekerjaan sebagai manajer pabrik kapas berkapasitas 500 orang milik seorang pengusaha bernama Tuan Drinkwater. Tuan Drinkwater menatap Owen yang masih 19 tahun dengan remeh. Ia berkata, "Gua pengen laki-laki dewasa, bukan bocil." Tapi dengan percaya diri yang luar biasa, Owen menatap matanya dan berkata, "Bocil, gua udah punya pabrik sendiri dan menghasilkan 1,5 miliar di tahun pertama." Pernyataan tersebut membuat Drinkwater terkesan dan menjadikan Owen sebagai manajer. Owen pun membuktikan kata-katanya. Ia diam-diam mengamati proses kerja, bersahabat dengan buruh, dan dalam waktu singkat melipat gandakan keuntungan pabrik dari 5% menjadi 20%. Namun ambisi Robert Owen lebih dari sekadar mencetak uang. Saat melakukan perjalanan bisnis ke Glasgow, ia bertemu dan secara tidak sengaja jatuh cinta dengan putri dari saingan bisnisnya, David Dale. Dale memiliki pabrik yang terletak di situs yang sangat indah bernama New Lanark. Owen akhirnya tidak hanya menikahi putri David Dale, tapi juga sukses mengambil alih kepemilikan pabrik New Lanark tersebut seharga 60.000 pound sterling. Lu bisa perkirain sendiri nilai rupiahnya. Di New Lanark inilah sejarah dunia industri diukir ulang. Owen dihadapkan pada pekerja pabrik yang hidup di tengah tanah dan kemelaratan. Pencurian merajalela dan berbagai masalah lainnya. Melihat banyaknya masalah yang terjadi karena revolusi industri, Owen menjalankan strategi yang cenderung berlawanan dengan para pengusaha di masa itu. Pertama, dia memotong jam kerja yang menyiksa dari 12 jam menjadi 10 jam. Kemudian dia juga menjadi bos pertama yang menolak mempekerjakan anak di bawah usia 10 tahun. Terus dia membedah rumah-rumah kumuh, memasang pancuran sanitasi, dan menaruh perhatian pada makanan karyawannya. Dan yang paling gila, dia menginvestasikan $30.000 hanya untuk membangun sekolah khusus siang dan malam untuk anak-anak pekerjanya. Saat sekolah-sekolah di seluruh dunia Kristen masih menggunakan pukulan tongkat kayu, sekolah Owen menghapuskan hukuman fisik tersebut. Mungkin bagi para pengusaha di masa itu, apa yang dilakukan Owen merupakan hal bodoh atau sesuatu yang akan merugikan perusahaannya. Tapi hasilnya mencengangkan. Kualitas hidup pekerja yang naik drastis, melahirkan produk fashion yang luar biasa bagus. Pabrik New Lanark menjadi sangat makmur, tidak ada kemiskinan, tidak ada pemabuk, dan desa itu menjadi contoh bagi desa lain. Reputasi ini mengundang decak kagum. Pengunjung dari seluruh Eropa, ratusan setiap harinya datang berkunjung. Termasuk tokoh-tokoh besar seperti Grand Duke Nicholas, para uskup agung, hingga jenderal militer. Kita dapat mengambil beberapa nilai dari kisah Robert Owen ini untuk diterapkan di bisnis kita agar kita punya peluang sukses seperti Owen. Apa aja itu? Nah, cerita Owen ini sebenarnya adalah salah satu dari sekian banyak bab inspiratif yang ada di dalam e-book berjudul Perjalanan Singkat ke Rumah Pebisnis Hebat. Kalau lu suka dengan kisah-kisah legendaris para miliarder yang membangun kekayaan dari nol dan ingin tahu rahasia serta filosofi bisnis mereka, e-book ini wajib lu baca. Kalau lu penasaran, lu bisa langsung klik link di deskripsi video di bawah
untuk dapetin e-booknya. Oke, kita lanjut ke cerita Owen. Nilai yang dapat kita ambil dari Owen untuk diterapkan ke dalam bisnis adalah kepedulian justru mendatangkan keuntungan yang luar biasa besar. Owen memiliki moral dan kepedulian yang sangat tinggi. Kehebatan hatinya benar-benar diuji ketika terjadi krisis bahan baku kapas yang membuat pasokan terputus selama 4 bulan. Jika bos lain akan langsung memecat dan membiarkan karyawannya kelaparan, tapi yang dilakukan Owen berbeda. Dia membayar gaji penuh kepada semua pekerjanya tanpa henti. Bayangin, dia menghabiskan 7.000 pound selama masa menganggur itu dan meminta karyawannya menghabiskan waktu dengan bersekolah dan berkebun agar mereka tidak menderita. 7.000 pound itu sekarang nilainya kurang lebih 35 miliaran rupiah. Kenaifan Owen ini bukan semata-mata karena dia baik, tapi dia punya satu filosofi yang dia pegang selama dia hidup, yaitu penyimpangan dalam masyarakat disebabkan oleh kondisi fisik yang salah. Tubuh kita harus memiliki lingkungan yang tepat. Dan benar saja, setelah krisis usai, bisnis Owen mengalami peningkatan produksi dan keuntungan melebihi para pesaingnya. Gua suka sama pernyataan Robert Owen yang satu ini. Pebisnis hebat adalah mereka yang menyadari bahwa keinginannya adalah memberi manfaat bagi umat manusia dan membantu dirinya sendiri dengan cara membantu orang lain. Bagaimana menurut lu? Apakah menurut lu kepedulian ekstrem Robert Owen bisa diterapkan utuh di usaha lu saat ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa cek link di deskripsi untuk e-book perjalanan singkat ke rumah pebisnis hebat. Klik like, subscribe, dan sampai jumpa di kisah pebisnis hebat berikutnya. Kalau video ini tembus 10.000 views sih,